Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan mewawancarai Bapak Ili Solfani terkait tentang pemilihan pemimpin. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Malika Nurhamania. Saya Nurmala Purnia Mega. Saya Iskandar Bagas. Saya Rizky Al-Furqani. Dan ada salah satu teman kami yang berhalang hadir hari ini, yaitu Ridho Putra Purnama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami ingin melakukan wawancara terhadap materi penyembelihan hewan. Kami diwawancara ya Pak. Kami ada prinsip. Pertama, apa saja hewan yang disembelih? Korban. Ya, kurban. Hewan yang sembelih untuk ibadah korban ada beberapa macam. Itu pertama ada Arab sama unta, kemudian domba, kemudian kambing, kemudian sapi dan kerbau. Dan sejenis hewan peliharaan, maka itu hewan-hewan yang dianjurkan untuk berkorban. Selain itu hewan-hewan liar tidak dianjurkan untuk berkorban. Terus, Dan batas usia yang disembelih tinggal berapa jadinya? adapun hewan terutama domba itu 1 tahun untuk domba. Untuk sapi minimal 2 tahun. Dan kemudian kalau unta umur 5 tahun. Biasanya dalam berkorban alat yang digunakan untuk menyembelih hewannya apa aja? Alatnya yaitu pisau yang tajam sehingga mereka hewannya ketika disembelih tidak merasa sakit dia. Pisau atau ulok. Bagaimana pembagian daging korban? Pembagian daging korban. Adapun pembagian daging korban terbagi 3 bagian. Yang pertama adalah kepada fakir miskin yang ada di sekitar rumah kita atau di sekitar penyembelihan korban tersebut. Pertama, fakir miskin. Yang kedua adalah karib kerabat, bagian keduanya. Yang ketiga adalah keluarga sendiri, fakir miskin, karib kerabat, dan keluarga sendiri. Keluarga itu adalah termasuk saudara-saudaranya, mungkin keponakannya, mungkin pamannya. Itu bagian korban. Terbagi 3. Pertama adalah kepada fakir miskin, yang kedua kepada karib kerabat, kawan-kawan di kantor, sebagai misalnya di kantor atau di perusahaan, sebagai karyawan, teman-temannya. Dan kemudian yang ketiga adalah keluarga sendiri. Jadi seperti itu, yang korban itu sendiri. Karib kerabat itu keluarga dan teman-teman, teman-teman. Kalau satu lagi ada bagian yang korban sendiri. Itu juga Selanjutnya waktunya penyembelihan daging korban itu biasanya akan waktu penyembelihan hewan korban. Hewan korban adalah dimulai pada 10 Zulhijjah setelah sholat sunat Idul Adha. Setelah sholat baru dikatakan korban. Tapi kalau sebelum sholat Idul Adha berkorban dia, maka tidak dinilai korban. Yang dinilai korban itu adalah ketika setelah sholat Idul Adha selesai baru dia berkorban, maka dia termasuk berkorban. Kalau sebelum sholat namanya tidak berkorban, sedekah biasa. dari hewan yang sudah disembelih itu uangnya gimana?
buang apa ya, Darah yang kurban itu. yang enggak keras. darah yang itu dibuang biasa, dibuang di tempat. Hah? Iya, dibuang juga atau dikubur, terutama dikubur. Mungkin dikubur di tanah sendiri atau di sampah. Nanti sampahnya ada namanya TPS, tempat pembuangan sementara. Nanti pembuangan sementara itu ke tempat pembuangan akhir. Nah, kalau tidak seperti itu mungkin di tanah sendiri, mungkin dikubur juga. Tidak boleh dimakan Kenapa nggak boleh dimakan? karena hukum daripada darah adalah haram. Makan darah haram, walaupun darahnya dari hewan yang halal. Darah anjing, babi haram. Dan yang terakhir, tempat penyembelihan hewan kurban itu ada di mana? Tempat penyembelihan hewan kurban bisa di-irtihal, di tempat penyembelihan hewan. Dan kalau biasa di tempat kita di masjid, siapkan tempatnya supaya mudah membersihkannya. Di masjid-masjid atau di musola ataupun di lapangan atau di kantor, di mana saja bisa, sesuai dengan kesepakatan dengan panitia korban. Silahkan memotong. Jadi memotongnya di tempat kelompok yang tersebut berkorban, di tempat itu dimusyawarahkan, dimanapun boleh. Cuma nanti tempatnya setelah selesai, mungkin selesai besoknya, malamnya sudah bersih, dibersihkan. Sehingga kesan daripada korban adalah mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada masyarakat, kepada umat. Kalau yang di dekat rumah pun boleh. Boleh di depan rumah boleh. Misalnya kamu korban satu keluarga satu sapi, ada orang 7 misalnya, maka satu sapi. Maka dengan syarat kami disampaikan, syarat korban apa namanya boleh sembelih, maka sembelih di buka rumah, silakan. Dan darahnya itu tadi langsung dikubur di situ, di mana di tempat di rumah kita sendiri, malam itu silakan. Dimanapun, di kantor ataupun di perorangan di rumah-rumah atau di tempat musola ataupun di tangga atau surau atau masjid, silakan tempat yang sesuai dengan kebutuhan keperluan. Sekian Pak, makasih ya Pak. Jadi,